Chapter ke-11 dengan judul Berbuat Baik dan pada akhirnya kamu akan dikirim ke surga. Tiba-tiba murid menara langit berjalan ke kerumunan dan berputar-putar. Ekspresinya perlahan berubah menjadi ejekan dan kesombongan. Tetapi kedua priahan itu tidak mudah diejek dan mengerutkan wajah mereka. Dasar bocah nakal, berjalan berputar-putar membuat pamannya pusing. Apakah Anda ingin hal yang sama? Anak muda itu hanya terkekeh, berdiri di depan kedua lelaki itu, memperhatikan lelaki beracun dan berkata, "Wajahmu sangat pucat, sepertinya keracunan Anda tidak sederhana." "Tentu saja tidak," dia dengan kejam menjawab. "Jika tidak, mengapa saya harus berada di sini dan dengan saudara lelaki saya, bukan di dokter? Kami di sini adalah untuk mengungkapkan hati hitam bos ini dan warna aslinya. Berharap tidak ada akan pembeli dari tokonya lagi dan menderita seperti kita." Ini membuat bos Hei pucat. Ketika dia tidak tahu apa tujuan kedua pria ini, jika itu memeras uang maka dia akan mengerti. Tetapi motif mereka sangat membingungkan dan tidak jelas. Tepat ketika dia merenungkan hal ini, Yang Kai dengan lembut bertanya, "Paman dia, apakah kamu menyinggung siapa pun selama ini?" Berpikir keras, bos dia meratap dengan sedih. "Tidak ada." "Lalu, apakah mungkin toko berasmu mencegah seseorang dari mendapatkan uang?" Meskipun Yang Kai masih muda, dia telah mengalami banyak hal. Jadi pemikiran ini bukanlah hal yang tidak mungkin. "Ini hanya pekerjaan sederhana untuk bertahan hidup. Bagaimana saya bisa mencegah orang lain dari pendapatan mereka?" Bos dia berkata, "Sekarang ini aneh." Menatap tanah, Yang Kai berpikir keras, tetapi masih bingung. Kemudian murid menara langit mencibir dan bertanya kepada kedua orang itu. Mereka berteriak, "Lihat, tipu daya!" Sambil berteriak, pria itu menggunakan tipuan untuk membuka hati hitam apel beracun itu. Maknanya mengatakan untuk menunjukkan warna asli dari kedua orang itu. Ini mengejutkan orang-orang di sekitar karena pagi itu cukup lamban. Priahan itu liar melompat-lompat, sementara tinjunya terkepal. Dia pergi untuk mengungkap kebenaran beracun. Bergerak seperti ini, wajahnya dulu pucat, sekarang menjadi merah dan kemerahan. Hal ini menyebabkan orang banyak terkesiap. Jelas, mereka terkejut atas perubahan mendadak ini. Racun melihat kedua priahan itu, dia dengan sarkastik berkata, "Keahlian seperti itu saya menghormati mereka." Kedua pria itu tidak bisa membantu, tetapi mereka jadi pucat. Tidak hanya pria yang jatuh itu tidak menjadi putih, dia juga terlihat seperti dia tidak diracuni. Orang-orang di sekitarnya juga mulai mengejek. Mereka tidak bodoh. Bagaimana mungkin mereka tidak dapat memahami situasinya? Mereka tidak tahu motif apa yang dimiliki orang-orang ini. Tetapi untuk memfitnah bos ini sungguh memalukan. Untungnya murid menara langit itu telah mengungkap kebenarannya. Semakin banyak orang mulai membenci para lelaki dan mulai memuji pemuda itu. Pria muda ini secara alami mudah disukai dan dengan kejadian ini reputasinya meroket. Sementara Yang Kai diam-diam mengkonfirmasi kecurigaannya bahwa mereka semua berakting. Mereka memerankan permainan seseorang ksatria terhormat yang mengungkap permainan busuk dan melindungi yang lemah untuk mendapatkan reputasi. Jika dia tidak melihat mereka bersama sebelumnya di gang, dia takut dia juga akan mempercayai mereka. Tetapi mengapa mereka melakukan semua upaya itu? Kedua priahan tidak bisa lagi menahan tuduhan. Mereka dengan galak menatap pada pemuda itu dan berkata, "Berat, siapa kamu untuk ikut campur dalam masalah saudara saya?" Dengan anggun dia berbalik dan dengan sombong menjawab, "Aku adalah murid Sky Tower Sumu." Mendengar kata-kata itu, salah satu dari mereka menjadi takut. "Tidak heran, Anda adalah murid menara langit, seekor naga yang ada di sini." Hari ini kedua saudara ini mengakui kesalahan dan kekalahan. "Jika nasib memungkinkan, saya harap kita akan bertemu lagi." Kalimat ini terasa seperti sudah direncanakan sebelumnya, membuat Yang Kai tertawa. Sumu hanya tertawa dingin. "Pergi."
karena aku tidak akan menemanimu. Dengan situasi seperti ini, jika memang tidak ada kecelakaan seperti dugaan Yang-kai, kemudian kedua pria itu akan pergi dan Sumu akan menjadi pujian para penonton, terutama Boshei. Tetapi Yang-kai tidak ingin Boshei tertipu. Sebelum kedua pria itu pergi, dia dengan cepat berkata, "Kamu tidak bisa membiarkan mereka pergi, mereka terlalu tercela. Korban hari ini adalah toko beras Tuan He. Tetapi jika kita memberi mereka pelajaran, mereka mungkin kedepannya akan menargetkan toko pakaian Liu Xi atau toko bahan makanan Jiangxi." Sebagian besar orang yang mendengar ini tidak bisa tidak memperhatikan bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Bagaimana mereka bisa membiarkan penjahat sekeji itu pergi begitu saja? Jika mereka membiarkan mereka pergi hal ini, maka besok mereka mungkin akan menjadi target dari kedua lelakihan ini. Jika itu yang terjadi, maka mungkin mereka tidak seberuntung Boshei. Memikirkan hal ini, orang-orang mulai menghalangi jalan di depan dua pria Han. Dari posisinya, Yang-kai bisa dengan jelas melihat kepanikan di mata Sumu. Ini pada gilirannya arahkan Sumu ke sumber suara. Sementara kedua pria itu saling bertukar pandang dengan cepat, menyesuaikan ekspresi mereka. Sambil terkekeh, Yang-kai menambahkan, "Rekan murid, ada pepatah yang mengatakan orang baik mengikuti sampai akhir, sama seperti bagaimana Buddha pergi ke barat. Mengapa Anda dan saya sama-sama tidak menangkap kedua penjahat ini?" Melihat tubuh Yang-kai yang kurus dan rapuh, Sumu tidak bisa meledak dengan kesal. "Siapa teman muridmu?" Yang-kai membalas, "Saya juga seorang murid menara langit. Saya memasuki gerbang utama 3 tahun lalu." Ini membuat Sumu terdiam, karena dia benar-benar seorang murid yang sama dengannya. Sekarang tanpa basa-basi lagi, Yang-kai maju untuk berkata, "Di seluruh negeri penting untuk bersikap masuk akal, sementara satu juga harus sopan. Jadi, saudara Anda jangan hanya membiarkan saya mengambil keuntungan. Biarkan kami berdua menangkap kedua pria pengecut ini dan membantu Boshei mengklaim keadilan, sementara juga membantu Black Plum Village." Dengan pernyataan ini, orang-orang di sekitarnya mulai bertepuk tangan. Ini membuat Sumu cemas karena dia merasa seolah-olah dia diseret ke kapal bajak laut oleh saudara yang tak dikenal ini. Bahkan dia ingin melarikan diri, dia pun tak bisa. Kedua pria itu juga melirik Sumu, terus mencari bimbingan atau bantuan. Melihat mereka, Sumu tak bisa melakukan apapun untuk mereka. "Saudaraku, mari kita pergi." Menarik bahu Sumu, Yang-kai bergegas. "Apa ini?" Sumu menangis, bertanya-tanya dari mana asal saudara ini. Ini benar-benar menghancurkan rencanaku. Tapi itu sudah sampai pada titik ini. Jadi Sumu hanya bisa menagih sementara dia bersiap untuk menangkap mereka. Dia juga memberi isyarat agar mereka mencari kesempatan untuk melarikan diri. Kedua pria itu mengangguk, tetapi Yang-kai melihat pertukaran dan menebak apa yang mereka lakukan. Dia khawatir bos dia akan ditipu. Jadi dia mengambil tindakan pencegahan ekstra dan berteriak, "Teman-teman sesama pemilik, jangan hanya menonton. Ayo bantu kami dua bersaudara." Mendengar ini, Boshei juga pergi untuk membantu. Anak-anak di stand nasi bergabung. Tangan mereka membawa tas kain kosong. Boshei sebelum dilecehkan oleh dua orang ini, jadi tentu saja mereka ingin membalas dendam. Melihat bahwa bos dia telah bertindak, kerumunan tidak bisa hanya menonton dan mereka semua berbondong-bondong ke arah dua orang itu untuk menangkap mereka. Sebelumnya, kedua pria itu tidak khawatir, tetapi ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah mereka memucat. Jadi, mereka dengan cepat berteriak, "Jangan pukul wajah!" sambil melindungi wajah mereka. Mereka beringkuk di tanah. Bersambung. Oke guys, itu dia chapter ke-11 ya. Jadi ternyata si Sumu ini udah merencanakan ya sama dua priahan ini untuk membuat satu plot ataupun acting. Tapi apa sih tujuan dari si Sumu ini membuat acting seperti ini? Bahkan dia tidak menginginkan keuntungan berupa uang. Jadi untuk jawabannya ada di chapter selanjutnya. Oke guys, tunggu apa lagi? Langsung aja kita lompat ke chapter 12. Check it out. Thank you.